Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Pusparanti dari Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Prawigo MS saja. Di sini saya mengangkat judul nilai-nilai dakwah dalam pembacaan Kitab Al-Barzanji di acara Marhaban, Desa Tulata, Kecamatan Bengkalis. Alasan saya mengangkat judul ini karena latar belakang yang menarik, di mana di Indonesia memiliki ragam budaya, suku, dan tradisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat. Faktanya, di Indonesia memiliki ragam bahasa, sosial budaya, dan agama serta berbagai aspirasi politik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya hidup berbagai suku bangsa. Antara suku bangsa tersebut memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda dan senantiasa dilestarikan secara turun-temurun oleh generasi ke generasi. Secara umum, masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa negara Republik Indonesia kaya akan aset dan budaya yang tersebar luas di tanah air. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial dan geografis Indonesia yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi masyarakat dalam mengapresiasikan kreativitasnya kemudian menghasilkan suatu budaya. Sebab kebudayaan adalah sebagai wujud manusia dari proses kegiatan ataupun kreativitas dan produktivitas dalam merambah dan mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan masyarakat, adat dan tradisi itu sangat dijaga dan dilestarikan, apalagi yang bernuansa Islami. Salah satunya, di dalam kegiatan marhaban terdapat pembacaan Al-Barzanji. Kegiatan marhaban dilakukan untuk wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam, banyak kegiatan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satunya tadi yaitu marhaban ataupun akikahan anak. Di dalam kegiatan marhaban tersebut ada yang namanya pembacaan Al-Barzanji, yang di dalamnya pembacaan Al-Barzanji tersebut dilakukan setelah pembacaan syair marhaban. Pembacaan Al-Barzanji tidak hanya dilakukan pada acara marhaban, tetapi juga dilakukan pada acara seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Al-Barzanji ini adalah sebuah karya seni tulis atau karya seni sastra kitab yang memuat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tradisi membaca Al-Barzanji dinamakan sebagai muludun atau dibaan muludun, dan dibaan ini biasanya hanya pembacaan Al-Barzanji yang isinya tidak lain adalah tentang biografi dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Juga bisa ditambahkan dengan kegiatan keagamaan seperti menampilkan kesenian hadroh atau rebana ataupun yang lainnya yang terbaur tentang keagamaan. Jadi budaya serta adat itu harus dijaga dan dilestarikan, karena itu merupakan warisan ataupun peninggalan dari nenek buyut ataupun orang terdahulu yang itu sangat baik karena berkaitan dengan agama Islam, yang banyak di dalamnya mengandung unsur-unsur kebaikan. Terlebih lagi isi kitab Al-Barzanji ini penuh dengan biografi ataupun data diri dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari dan kita teladani. Karena itu merupakan bentuk cinta kita kepadanya dan juga bentuk hormat kita karena telah banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam dan juga mendidik serta memberikan syafaat kepada kita akan hal di dunia juga di akhirat. Ini adalah sebuah karya seni tulis atau karya seni sastra kitab yang memuat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tradisi membaca Al-Barzanji dinamakan sebagai muludun atau dibaan muludun, dan dibaan
ini biasanya hanya pembacaan Al-Barzanji yang isinya tidak lain adalah tentang biografi dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Juga bisa ditambahkan dengan kegiatan keagamaan seperti menampilkan kesenian hadroh atau rebana ataupun yang lainnya yang terbaur tentang keagamaan. Jadi budaya serta adat itu harus dijaga dan dilestarikan karena itu merupakan warisan ataupun peninggalan dari nenek buyut ataupun orang terdahulu yang itu sangat baik karena berkaitan dengan agama Islam yang banyak di dalamnya mengandung unsur-unsur kebaikan. Terlebih lagi isi kitab Al-Barzanji ini penuh dengan biografi ataupun data diri dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari dan kita teladani. Karena itu merupakan bentuk cinta kita kepadanya dan juga bentuk hormat kita karena telah banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam dan juga mendidik serta memberikan syafaat kepada kita akan hal di dunia juga di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaplikasian nilai-nilai dakwah dalam pembacaan kitab Al-Barzanji pada acara marhaban seseorang anak di desa Tulata, Kecamatan Bengkalis. Dan yang kedua, bagaimana cara salah satu grup marhaban menjaga kelestarian ataupun adat supaya tetap terjaga sampai saat ini. Selanjutnya bab kedua, pembahasan. Yang pertama, pengertian dakwah, di mana secara etimologis kata dakwah ini diambil dari yad'u da'a da'watan, yang artinya yaitu mengajak, memohon, menghimbau untuk mengarah kepada hal kebaikan. Dakwah adalah seruan ataupun ajakan kepada kesadaran atau mengubah situasi ke situasi yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul serta orang yang telah beriman dan beramal saleh. Terkadang pula diartikan mengajak kepada keburukan yang pelakunya adalah syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Secara terminologi pula, pengertian dakwah dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli. Salah satunya Samsul Munir Amir yang menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, di mana esensinya berada pada ajakan, dorongan, motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Dr. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa dakwah ialah seruan menuju keinsafan atau usaha mengubah pribadi dari masyarakat yang buruk menjadi lebih baik. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup, melainkan lebih dari itu. Apalagi pada masa sekarang ini, dakwah harus lebih memiliki banyak peran dalam pelaksanaan ajaran Islam di berbagai. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Dalam proses pelaksanaan dakwah, dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam, diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cangkupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, materi pesannya adalah bertujuan mengajak umat beriman kepada Allah. Pada waktu di Madinah, objeknya adalah orang-orang beriman. Tujuan pembinaannya agar mereka konsisten beramal saleh. Peninjauan yang berbeda bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional dan dapat menunjukkan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh objek. Tujuan dakwah kepada orang kafir. Salah satu sifat yang dimiliki manusia adalah sifat ketergantungan. Maksudnya, manusia dengan segala potensi yang dimiliki tidak mampu mengatasi segala kebutuhannya, tetapi mengharapkan bantuan dari manusia dan alam sekitarnya.
Dengan demikian, mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Dakwah memberikan informasi tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan fungsinya guna membawa mereka kepada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Tujuan dakwah kepada ahli kitab. Terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar dai berusaha menanamkan keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Tujuan dakwah kepada orang-orang yang beriman. Tujuan ini merupakan yang sangat penting karena utama menumbuhkan rasa yang sangat kuat akan ketentuan dan kadar dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang sangat sulit. Membentuk masyarakat Islam dengan predikat khairul ummah, yaitu masyarakat Islam yang benar secara akidah dan kuat secara sosial, politik, ekonomi, dan kultural, sehingga kepemimpinan dunia dapat dipegang dan berada di tangan mereka. Agar orang-orang yang beriman bisa lebih memperkuat imannya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, juga supaya bisa mewujudkan masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara adil, makmur, karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum dakwah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hal ini Rasulullah sendiri sebagai pembawa risalah dan hamba Allah yang ditunjuk sebagai utusan Allah telah bersabda kepada umatnya untuk berusaha dalam menegakkan dakwah. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Perintah ini disampaikan Rasulullah kepada umatnya agar mereka bisa berdakwah dengan baik dan benar menurut ajaran agama Islam. Karena pentingnya dakwah itulah maka dakwah bukan pekerjaan yang dipikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja, melainkan suatu pekerjaan yang telah dibebankan, wajibkan bagi setiap pengikutnya. Dasar kewajiban dakwah terdapat dalam kedua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat yang secara tersirat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan dakwah. Antara lain yang pertama surah An-Nahl ayat 125, dan yang kedua surah Ali Imran ayat 110, yang ketiga surah Ali Imran ayat 104, yang keempat surat At-Taubah ayat 71, yang kelima surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa sebab-sebab dilaknatnya kaum kafir dan Bani Israel adalah karena mereka berpangku tangan dan membiarkan kemaksiatan itu. Merajalela, umat Islam pun akan terkena hukuman serupa kalau merasa acuh tak acuh terhadap kemaksiatan sikap Bani Israel di atas. Yang tadi merupakan penjelasan dari Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 78 sampai dengan 79. Yang kedua, dasar kewajiban dakwah dalam Al-Hadis. Di samping ayat-ayat Al-Quran, banyak juga hadis-hadis yang mewajibkan umat Islam untuk berdakwah. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangan. Kemudian jika tidak sanggup demikian sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, makan dengan lidahnya. Dan jika lidahnya tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatinya, karena hatinya itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya itu riwayat Imam Tirmizi. Dari Khuzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi bersabda, demi Zat yang menguasai diriku, haruslah kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan mungkar, atau Allah akan menurunkan siksanya, kemudian kamu berdoa kepadanya di mana Allah tidak akan mengabulkan permohonanmu.
Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi, seluruh ulama sepakat bahwa hukum dari dakwah itu adalah wajib. Selanjutnya Al-Bazanji. Yang pertama, pencetus dan arti dari kata Al-Bazanji. Nama Al-Barzanji diambil dari tempat asal keturunannya, yakni daerah Balzin, Kurdistan. Karya tersebut sebenarnya berjudul Iqdal Jawahir, bahasa Arab artinya kalung permata, yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya. Barzanji adalah buku sastra yang memuat sejarah biografi Nabi. Ia ditulis sesuai dengan setting sosial di masanya. Sebagai karya sastra, kitab Barzanji perlu mendapatkan apresiasi. Barzanji atau Barzanji ialah suatu doa-doa, pujian-pujian dan pencitraan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suara irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran atau akikah, khitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad SAW. Isi berjanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan berturut-turut, yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW serta sebagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Kedua, sejarah dan perkembangan kitab Al-Barzanji. Sejarah kitab Al-Barzanji tidak dapat dipisahkan dengan momentum beberapa perihal besar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pada acara marhaban, di mana seseorang membacakan Al-Barzanji yang pada bagian tertentu disahuti oleh jemaah lainnya secara bersamaan. Pembacaan Barzanji juga dilakukan bersamaan dengan dipindahkannya bayi yang baru cukur selama 1 tahun putaran dalam lingkaran. Sementara baju atau kain orang-orang yang sudah memegang bayi tersebut diberikan semprotan atau tetesan minyak wangi. Atau oleh terakhir ataupun yang ketiga, nilai-nilai dakwah dalam kitab Al-Barzanji. Kejayaan seseorang terletak pada akhlaknya. Akhlak yang baik selalu membuat seseorang di sekitarnya menjadi tenang, aman, dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak buruk menjadi sorotan bagi sesamanya, bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai contoh, tindakan melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan, tindakan dengan menampilkan foto-foto ataupun hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi pada masa sekarang, yaitu di media sosial yang telah banyak tersebar. Pembacaan Al-Barzanji yang dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, misalnya di acara marhaban ataupun akikahan anak. Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pembacaan Al-Barzanji justru menjadi salah satu alasan tetap hidupnya budaya seperti ini, yaitu pembacaan kitab Al-Barzanji di salah satu acara keagamaan seperti akikahan ataupun marhaban anak, yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai dakwah, di mana selalu dipenuhi dengan kebaikan yang nantinya akan mendapatkan balasan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala jika selalu mengikuti dan mengamalkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab 3 ataupun bab terakhir, metodologi penelitian. Yang A, waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian mengenai nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pembacaan Al-Barzanji pada acara marhaban di desa terletak Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis ini dilakukan di Dusun Simpang Baru, Desa terletak, yang dilakukan pada waktu mulai pengerjaan proposal ini. Yang B-nya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi suatu data penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya adalah salah satu kelompok ataupun grup marhaban di Dusun Simpang Baru, Desa Tuklata. Objeknya dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pembacaan Al-Barzanji pada acara marhaban di Desa Tuklata, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
Yang C. Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Maka dari itu, di dalam penelitian ini penulisan tidak menggunakan atau tidak memakai sampel. Yang D. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber. Yang kedua, wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara, di mana metode wawancara ini adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, baik terstruktur maupun tidak struktur, dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek dari penelitian ini. Dan yang ketiga yaitu dengan dokumentasi. Dan yang terakhir yang E, teknik analisis data. Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode yang tepat agar penelitian memperoleh jawaban penelitiannya. Setidaknya terdapat dua istilah yang digunakan untuk merujuk sebuah metode, yakni metode penelitian dan metodologi penelitian. Dalam penelitian setelah data terkumpul, maka dapat tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Salah satu bentuk dalam teknik analisa data yaitu metode analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data. Sekian pembahasan dari proposal yang telah saya paparkan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.